Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sri Story yang budiman. Sebelum kita mulai, yuk kita bersama-sama bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan dukung terus channel ini agar tetap bisa menghadirkan kisah-kisah nyata yang menggugah hati. Sahabat, apa jadinya jika seorang TKW asal Subang yang sederhana justru dinikahi oleh 4 pria Arab kaya raya sekaligus? Dan lebih mencengangkan lagi, ia melahirkan 8 bayi sekaligus dalam satu persalinan. Bagaimana mungkin itu terjadi? Apa alasan para pria Arab itu rela berbagi istri? Dan siapakah sebenarnya cinta sejati wanita ini? Simak kisah nyatanya sampai akhir. Karena di balik semua kemewahan dan kejutan, tersembunyi kisah cinta yang tak biasa. Namaku Cynthia. Lahir dan besar di sebuah desa kecil di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kehidupan yang kutempuh jauh dari gemerlap. Aku hanyalah anak perempuan dari seorang ibu penjual gorengan dan ayah yang sudah lama pergi entah kemana. Sejak kecil, aku tahu arti kata bertahan hidup. Aku tahu bagaimana rasanya makan hanya dengan nasi dan garam. Bagaimana menahan lapar di malam hari agar adikku bisa tidur dengan perut kenyang. Pendidikan SMA pun harus kutinggalkan demi membantu ibu di warung. Aku bukan gadis yang terlalu pintar, juga bukan yang terlalu cantik. Tapi aku punya tekad. Suatu hari nanti, aku harus bisa mengubah nasib keluargaku. Maka ketika sebuah agen tenaga kerja datang ke kampung menawarkan kerja ke Arab Saudi, aku tak pikir panjang. Aku rela jauh dari ibu, dari tanah kelahiran, asal bisa mengirim uang tiap bulan. Dengan restu air mata dari ibu dan segenggam doa, aku pun berangkat. Bandara Soekarno-Hatta menjadi saksi pertama kalinya aku naik pesawat, meninggalkan tanah air dengan hati yang penuh harap dan takut. Di Riyadh, aku bekerja sebagai pembantu rumah tangga di keluarga keturunan bangsawan. Rumah mereka besar, seperti istana yang hanya pernah kulihat di televisi. Mereka bukan orang sembarangan. Pemilik rumah adalah seorang janda tua kaya raya yang tinggal bersama keempat putranya yang sudah dewasa. Hari-hariku diisi dengan pekerjaan rumah yang tak pernah habis. Membersihkan, mencuci, memasak, menyetrika. Tapi dibanding cerita-cerita seram tentang majikan kejam yang kudengar di kampung, keluarga ini justru memperlakukanku dengan sangat baik. Anehnya, justru keempat anak laki-laki ibu itu yang mulai sering memperhatikanku. Awalnya, hanya sekadar menyapa saat aku melewati lorong, atau menanyakan kabar saat aku membersihkan taman. Tapi lama-kelamaan, perhatian mereka menjadi lebih dalam. Salah satu dari mereka sering meninggalkan roti hangat dan susu di meja dapur untukku. Yang lainnya memintaku menemaninya berbelanja ke pasar tradisional, meski ia bisa menyuruh sopir. Bahkan suatu malam, aku mendapati salah satu dari mereka diam-diam menaruh surat puisi di atas meja setrika. Aku bingung, sangat bingung. Aku hanya seorang TKW. Apa mungkin aku menarik perhatian 4 pria Arab yang semuanya tampan dan terpandang? Dalam hati aku bertanya-tanya, apakah ini hanya lelucon atau permainan? Tapi mata mereka tak menunjukkan kebohongan. Ada kehangatan yang kurasakan, dan, entah bagaimana, aku mulai merasa nyaman. Namun kenyamanan itu juga membawa kegelisahan. Suatu hari, setelah aku selesai mencuci pakaian, ibu majikan memanggilku masuk ke ruang tamu. Di sana sudah duduk keempat putranya. Aku pikir aku telah melakukan kesalahan. Tapi yang keluar dari mulut ibu itu justru sesuatu yang membuatku nyaris pingsan. Kami ingin meminangmu, tapi bukan satu orang, melainkan keempat anakku sekaligus. Aku terdiam. Dunia seakan berhenti. Jantungku berdetak kencang. Aku tak tahu harus tertawa, menangis, atau berlari keluar. Ibu itu melanjutkan, bahwa setelah diskusi panjang dan pertimbangan agama serta adat, mereka bersedia berbagi sebagai suami dengan sistem bergiliran yang adil. Alasannya? Karena mereka semua mencintaiku, dan tak ada yang rela kehilangan. Aku tak langsung menjawab. Butuh waktu berminggu-minggu untuk mencerna kenyataan aneh ini. Di tengah ketakutan dan kebingungan, aku bertanya dalam hati, inikah takdirku? Dari sawah Subang hingga menjadi rebutan 4 pria Arab kaya raya? Entah keberuntungan atau ujian,
Aku belum tahu. Tapi satu hal yang pasti, sejak hari itu, hidupku tak lagi seperti dulu. Jalan yang kupilih akan membawa kisah yang bahkan tak pernah kubayangkan dalam mimpi sekalipun. Hari-hari setelah lamaran tak biasa itu berjalan seperti mimpi yang belum sempat kupahami. Aku, seorang perempuan desa yang dulunya hanya bisa menatap bulan dari balik jendela kayu lapuk, kini berada di tengah pusaran perhatian 4 pria Arab yang tak hanya tampan, tapi juga terpandang dan berkedudukan tinggi. Mereka bukan pria biasa. Setiap dari mereka memiliki pesona dan karakter yang berbeda, dan entah bagaimana, semuanya tampak tulus. Sultan, si sulung, adalah tipe yang pendiam tapi sangat bijak. Setiap kali aku berbicara dengannya, aku merasa seolah berbicara dengan mata air yang tenang, yang meneduhkan. Tangan-tangannya tak pernah menyentuhku, tapi sorot matanya seolah sudah menggenggam seluruh hatiku. Sementara Ziyad, anak kedua, adalah pria romantis yang suka menulis. Ia sering menitipkan surat berisi syair-syair berbahasa Arab klasik yang kuterjemahkan diam-diam lewat aplikasi ponsel. Beberapa baitnya membuat wajahku merah padam. Lalu ada Fahd, si ketiga, yang karismatik dan berani. Ia sering membela pembantu lain dari teguran sang ibu, dan tak segan membuat lelucon saat suasana rumah terlalu kaku. Dan terakhir, Hamad, si bungsu, yang paling ekspresif dan mudah membuatku tertawa. Ia seperti anak kecil yang selalu ingin dekat denganku, menanyakan masakan favoritku atau sekadar duduk diam di dapur sambil melihatku mencuci beras. Aku berusaha menjaga jarak. Aku tidak ingin menumbuhkan harapan dalam hati yang bisa melukai mereka, juga diriku sendiri. Tapi semakin aku menahan, semakin semesta membiarkanku larut dalam perhatian mereka. Satu demi satu, mereka mulai menyampaikan niat secara langsung. Aku tak tahu bagaimana perasaan mereka terhadap satu sama lain, tapi dari gerak-gerik dan tatapan mereka, aku tahu, ini bukan sekadar lelucon. Ini nyata. Suatu malam, aku berdiri di balkon lantai atas rumah megah itu. Angin gurun yang lembut membelai wajahku, dan jauh di kejauhan, kubah masjid memantulkan cahaya bulan. Sultan mendatangiku perlahan. Ia berdiri di sebelah kiriku, tak bersuara. Lalu ia berkata, "Aku tahu ini berat buatmu, tapi kami serius. Kami ingin menjadikanmu istri, bukan pembantu." Kata-katanya tak seperti bujuk rayu. Ia berbicara seperti seseorang yang siap menanggung seluruh konsekuensi dari cintanya. Malam itu, aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena hatiku tak sanggup menerima cinta sebanyak ini sekaligus. Aku tak pernah dicintai oleh ayahku. Aku tak pernah punya pacar. Bahkan ibuku pun terlalu sibuk bekerja untuk memelukku setiap malam. Tapi kini, cinta itu datang dari 4 arah sekaligus. Esoknya, ibu mereka, yang telah menganggapku seperti anak sendiri, memanggilku ke ruang keluarga. Ia menjelaskan bahwa dalam hukum lokal, ada bentuk pernikahan yang memungkinkan kesepakatan seperti ini, bukan pernikahan resmi negara, tapi sah secara adat dan syariat keluarga mereka. Setelah melalui istiharah dan meminta panduan dari guru agama di sana, mereka memutuskan untuk menawarkan pilihan itu kepadaku dengan segala hormat dan tanpa paksaan. Aku diberi waktu 1 minggu untuk berpikir. Selama waktu itu, keempat pria itu tak mendekatiku, menghormati ruang dan pikiranku. Tapi justru dalam diam itu, aku mulai menyadari, hidupku memang tak biasa. Takdir yang datang padaku bukan jalur yang umum. Dan mungkin, Allah memang ingin memperlihatkan bahwa cinta, dalam bentuk yang tak biasa pun, bisa jadi adalah jalan pulang menuju takdir terbaik. Hari ke-7 tiba lebih cepat dari yang kupikirkan. Malam itu, aku duduk bersila di sudut kamar kecilku yang bersih, di antara koper tua, sejadah, dan baju-baju yang rapi tergantung di balik pintu. Aku tak bisa tidur. Di luar jendela, angin padang pasir menggoyang pelan tirai putih tipis, membawa suara malam yang hening tapi syarat makna. Aku memandangi foto ibuku yang kusematkan di dompet. Wajahnya penuh keriput dan senyumnya begitu sederhana. "Ibu, apa aku boleh menerima takdir ini?" tanyaku dalam hati. Aku memikirkan semua yang terjadi. Tentang 4 pria yang masing-masing membawa warna cinta yang berbeda. Tentang keluarga kaya yang telah memperlakukanku lebih dari sekadar pembantu.
tentang masa depan anak-anakku kelak. Jika aku menolak dan kembali ke Subang, mungkin tetap miskin, mungkin kembali menjadi beban ibu. Aku akhirnya meneteskan air mata, bukan karena terpaksa, tapi karena aku sadar, hidup selalu membawa kejutan yang tak pernah bisa kita tolak. Esok paginya, aku mengenakan gamis putih sederhana yang dipinjamkan oleh nyonya rumah. Aku berjalan menuju ruangan tengah tempat acara kecil itu digelar. Tidak ada pesta besar, tidak ada musik. Hanya 4 lelaki Arab berpakaian tobe bersih, duduk sejajar di depan seorang ulama keluarga yang sudah lanjut usia, dan seorang wanita Indonesia, aku, yang hendak menjalani ijab kabul paling tak lazim dalam sejarah hidupnya. Seorang penerjemah hadir, menjelaskan makna akad yang akan dilakukan. Ijab kabul dilakukan secara simbolik, satu demi satu, dengan komitmen yang disepakati bersama, bahwa mereka akan bergiliran sebagai suami, tanpa saling menyakiti, dan bahwa aku akan diperlakukan dengan penuh kehormatan. Aku menunduk, hatiku gemetar, tetapi bibirku mantap mengucapkan kalimat akad dalam bahasa Arab yang telah kuhafalkan berhari-hari. Setelah semua selesai, tak ada pelukan, tak ada ciuman tangan, tapi pandangan keempat suamiku penuh haru. Mereka menatapku dengan mata berbinar. Dan untuk pertama kalinya, aku tak merasa seperti pembantu. Aku merasa seperti perempuan yang diinginkan, diterima, dan dimuliakan. Ibu majikan mendekatiku lalu memelukku erat, meneteskan air mata. Sekarang kamu anak kami. Jangan takut, kamu tidak sendiri. Katanya dalam bahasa Indonesia patah-patah yang pernah dia pelajari demi bisa bicara langsung padaku. Aku menangis di pelukannya. Hari-hari setelah itu berjalan sangat berbeda. Ada jadwal yang disusun rapi. Setiap malam, aku ditemani oleh satu dari keempat suamiku, secara bergiliran. Mereka tak memaksaku untuk hal yang belum siap kulakukan. Di malam pertama, Sultan hanya duduk bersamaku, membacakan puisi dari kitab sufi yang halus dan menenangkan. Di malam kedua, Ziyad mengajakku menulis bersama di taman kecil yang dipenuhi cahaya lentera. Fahd mengajakku masak bersama, dan Hamad hanya ingin mendengar cerita masa kecilku di Subang sambil menyuapiku buah kurma yang manis. Tak satu pun dari mereka memaksaku untuk jatuh cinta. Tapi perlahan, aku mulai merasakan kenyamanan di antara keanehan ini. Dan anehnya, hatiku mulai condong ke satu dari mereka. Tapi aku pendam dalam-dalam. Karena aku tahu, jika cinta ini tak kubungkus dengan bijak, maka luka bisa hadir di antara hubungan yang telah susah payah mereka bangun. Takdir memang selalu punya caranya sendiri untuk membuat kita tunduk. Aku tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi saat itu, aku hanya bisa berkata pada diriku sendiri, ini bukan hidup biasa, bukan pernikahan biasa, bukan cinta biasa. Tapi bisa jadi, ini justru bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa, melalui jalan yang paling tak terduga. Setelah hari-hari yang penuh dengan kesibukan pasca akad pernikahan, tibalah malam yang selama ini hanya kubaca di novel-novel atau kudengar dalam bisikan teman sesama TKW. Malam pertama. Tapi dalam pernikahan ini, malam pertamaku bukan dengan satu pria, melainkan ada 4 nama yang bergantian hadir dalam daftar penjadwalan yang dibuat dengan kesepakatan bersama. Malam itu adalah giliran Sultan. Ia adalah yang paling tua, paling pendiam, dan yang diam-diam membuat hatiku terasa tenang hanya dengan keberadaannya. Aku mengenakan gamis berwarna krim yang diberikan oleh ibunya, kini mertuaku, dan duduk di ruang kamar baru yang sudah dihias lembut dengan bunga melati dan lampu temaram. Sultan masuk dengan pakaian putih panjang khas Arab, dan tak sepatah kata pun ia ucapkan selama beberapa menit. Ia hanya duduk di sisi tempat tidur, menatapku seolah mencari tahu isi hatiku. Lalu, ia mengambil sebuah kotak kecil dan menyerahkannya padaku. Di dalamnya, ada kalung sederhana berbentuk huruf Arab bertuliskan, As-Sabr, kesabaran. Aku tak akan memaksamu malam ini. Aku tahu kau bingung. Tapi kau tidak sendiri, katanya dengan suara pelan. Dan saat itu aku menunduk, menahan tangis yang sedari tadi kutahan. Kami menghabiskan malam itu dengan berbincang. Ia bercerita tentang masa kecilnya, tentang kegagalannya dalam cinta sebelumnya, dan mengapa ia memilih diam selama ini. Malam itu tak ada sentuhan tubuh,
Tapi justru itulah yang membuat hatiku tergerak. Esoknya giliran Ziyad, pria yang paling puitis dari semuanya. Ia datang dengan membawa selembar kertas berisi tulisan tangan dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. "Aku tahu kamu suka membaca," katanya sambil menyodorkan kertas itu. Isinya adalah puisi tentang perempuan desa yang hatinya mengalahkan para ratu. Malam itu kami duduk di lantai, memandangi langit dari balkon, dan dia mengajariku menulis namaku dengan kaligrafi Arab. Ada kesan lembut dan halus yang berbeda. Hatiku bergetar, bukan karena rayuannya, tapi karena caranya memuliakan keberadaanku. Lalu malam ketiga datang, giliran Fah. Ia berbeda, tegas, berani, dan maskulin. Tapi di balik wibawanya, aku mendapati sisi lembut saat ia mengajakku memasak bersama. Ia tahu aku suka membuat nasi liwet khas Sunda, dan ia bahkan berani mencicipinya walau rasanya tak seberapa. "Kalau ini masakan istrimu, semua makanan jadi enak," candanya sambil tertawa. Malam itu aku mulai tertawa bebas. Kami seperti dua sahabat lama yang baru bertemu. Ia tidak mencoba menciumku, bahkan tak menyentuh jemariku, tapi aku tahu ia sungguh menjagaku. Dan akhirnya datang malam keempat, giliran Hamad, si bungsu yang ceria dan penuh kejutan. Ia masuk dengan membawa gitar kecil dan memainkan lagu Arab modern sambil sesekali melantunkan lagu Indonesia yang ia hafalkan dari YouTube. "Cinta pertama dan terakhirku, hanya kamu," ujarnya sambil menirukan lagu lama dari Glenn Fredly dengan logat Arab yang lucu. Aku tertawa terpingkal, dan ia seperti sengaja ingin menghapus semua kecanggungan. Malam itu kami bermain kartu tradisional Arab, saling bercerita tentang impian dan nama-nama anak. Tapi dalam hati, aku tahu, impian itu terlalu indah untuk semua orang terlibat. Aku mulai merasa takut, bukan takut akan malam-malam itu, tapi takut pada rasa yang mulai tumbuh tak merata. Aku sadar, hatiku mulai memilih. Sultan, dengan tatapannya yang dalam dan keheningannya yang teduh, telah mencuri ruang paling dalam di dadaku. Tapi, bagaimana aku bisa berkata jujur di tengah hubungan yang dibangun dengan ikhlas oleh keempat suamiku? Malam-malam berikutnya pun berjalan dengan damai. Tapi hatiku tak lagi tenang. Di balik kelembutan mereka, aku membawa rahasia, bahwa cinta ternyata tak bisa dibagi rata. 2 bulan setelah pernikahan yang tak biasa itu, tubuhku mulai menunjukkan perubahan yang tak bisa diabaikan. Pagi-pagi aku merasa mual. Nafasku pendek, tubuhku lemas, dan setiap kali mencium aroma makanan, perutku langsung bergejolak. Awalnya, aku mengira hanya masuk angin atau kelelahan karena pikiran yang tak pernah tenang. Tapi ketika mual itu datang setiap hari di waktu yang sama, aku mulai curiga. Ibu mertuaku pun menyadarinya. Dengan suara tenang dan lembut, ia berkata, "Cynthia, mungkin waktunya kita ke dokter." Aku hanya mengangguk, tak berani menyimpulkan apapun. Dalam hatiku, berbagai kemungkinan bercampur aduk. Aku tahu apa yang mungkin terjadi, tapi aku juga tahu jika itu benar, maka hal berikutnya yang harus kuhadapi jauh lebih rumit daripada sekadar rasa mual pagi. Kami pergi ke rumah sakit dengan pengawalan ketat. Tak hanya ibu mertuaku yang ikut, keempat suamiku pun mendampingi. Mereka tampak gugup, masing-masing duduk dengan tangan mengepal. Mata memandangi lantai seolah mencari jawab dari batu marmer di bawah kaki mereka. Saat namaku dipanggil masuk ke ruang pemeriksaan USG, jantungku serasa terlempar dari dadaku. Perawat memintaku berbaring. Dokter perempuan yang memeriksa sangat ramah, tapi tatapannya berubah serius ketika memandangi layar monitor. Ia mengernyit, lalu tersenyum lebar. "Mabruk," ucapnya. "Kamu hamil, dan ini sangat langka." Aku menegakkan kepala. "Langka bagaimana, Dok?" tanyaku gugup. Ia menunjuk layar dan menjelaskan bahwa yang terlihat bukan 1 atau 2 kantung janin, tapi 8. 8 detak jantung. 8 makhluk kecil bergerak dalam rahimku. Aku membeku. Tubuhku terasa mati rasa. Bahkan air mataku pun tak sempat keluar karena otakku masih berusaha mencerna makna angka itu. 8? Aku hamil 8 bayi sekaligus? Tanganku bergetar saat keluar dari ruang pemeriksaan. Keempat pria yang kini jadi suamiku menoleh bersamaan.
Mereka berdiri. Wajah mereka campuran antara harap, panik, dan rasa ingin tahu yang hampir menyesakkan ruangan. Aku tak berkata apa-apa, hanya menyerahkan hasil USG pada dokter yang ikut keluar. Ia menjelaskan langsung. Suasana hening. Tak ada yang bersuara. Lalu terdengar suara Hamad, si bungsu, yang spontan berseru, "8? Masya Allah." Fahd berjalan mundur, memegangi dahinya. Zia terduduk dengan pandangan kosong ke lantai. Sultan, seperti biasa, diam, tapi wajahnya memucat. Ibu mertua menatapku dengan mata berkaca-kaca. Allah sedang menitipkan keajaiban, bisiknya sambil menggenggam tanganku. Saat itu aku merasa tubuhku lepas dari kenyataan. Aku hamil 8 bayi dari 4 pria. Dan tak ada yang tahu siapa ayah biologis dari masing-masing mereka. Ini bukan sekadar ujian. Ini badai besar yang datang di tengah pernikahan tak biasa. Kabar itu menyebar cepat. Karena keluarga suamiku dikenal luas di Riyadh. Wartawan lokal mulai membicarakan, TKW Indonesia yang hamil 8 bayi dari 4 suami bersaudara. Rumah kami dipenuhi pengawalan. Para tetangga datang memberi selamat. Tapi juga menyisakan pandangan heran. Ada yang memuji, ada pula yang bergumam di balik punggung. Menganggapku sebagai wanita aneh yang melanggar norma. Aku tak peduli. Yang kupikirkan hanya satu. Bagaimana aku bisa menjaga bayi-bayi ini tetap hidup? Tubuhku kecil. Rahimku bukan rahim luar biasa. Tapi Allah menitipkan 8 nyawa dalam tubuhku yang biasa ini. Malam-malam berikutnya aku habiskan dalam doa dan tangis. Satu-satunya tempat yang kutemui kedamaian hanyalah sajadah. Aku memohon pada Allah agar diberi kekuatan, agar diberi jalan, agar keempat pria itu tetap menjadi pelindung, bukan saling menuduh. Anehnya, mereka justru saling menguatkan. Mereka membagi jadwal merawatku, mendampingi konsultasi ke dokter terbaik, bahkan mendatangkan pakar gizi, psikolog, dan ustadz dari Madinah untuk membimbing mental kami semua. Mereka bertindak bukan sebagai pesaing, tapi sebagai tim. Seolah mereka benar-benar sepakat untuk menjadi ayah dari 8 bayi yang belum tahu siapa yang berasal dari siapa. Hari demi hari, perutku membesar lebih cepat dari kehamilan biasa. Setiap langkah menjadi berat. Nafasku tersengal. Tapi di balik itu, ada cinta yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Cinta yang lahir dari ketidakpastian, tapi tumbuh dalam ketulusan. Cinta dari 4 arah yang kini tak lagi kusangkal. Aku hanya berharap 8 nyawa ini bisa lahir dengan selamat. Dan aku masih cukup kuat untuk menyambut mereka ke dunia. Setiap pagi kini diawali dengan doa dan pemeriksaan ketat dari tim medis pribadi. Aku tak lagi hidup seperti TKW biasa. Kamar pribadiku disulap menjadi ruang perawatan lengkap. Dengan peralatan yang biasanya hanya ditemukan di rumah sakit. Perawat berjaga 24 jam. Dokter kandungan datang 2 hari sekali. Sementara ahli gizi menyusun setiap menu makanku dengan ketat. Aku tak boleh banyak bergerak, tak boleh stres, tak boleh menangis sendirian. Tapi bagaimana mungkin aku tak menangis? Jika dalam satu tubuhku ini ada 8 nyawa kecil yang menggantungkan hidupnya padaku? Hamil 1 anak saja sudah cukup membuat seorang ibu cemas. Apalagi 8, dalam satu rahim yang tak pernah siap untuk keajaiban sebesar ini. Tubuhku membengkak. Urat-urat kakiku menonjol. Punggung terasa seperti patah setiap kali aku hendak duduk. Tapi rasa sakit itu kalah jauh dibanding beban batin yang kutanggung diam-diam. Aku sering terjaga tengah malam, menatap langit-langit sambil memegangi perut yang seperti gentong pasir. Aku membayangkan bagaimana kelak saat bayi-bayi ini lahir. Siapa ayah biologis mereka? Akankah keempat suamiku tetap menerima mereka tanpa syarat? Dan bagaimana dunia akan memandangku, seorang perempuan asing dari negeri jauh, yang kini menjadi simbol keajaiban tapi juga kontroversi? Namun, kenyataan yang terjadi justru jauh lebih lembut dari kekhawatiranku. Sultan, sang sulung, tetap menjadi tembok ketenanganku. Ia duduk di sisiku hampir setiap malam, membacakan ayat-ayat Al-Quran pelan-pelan hingga aku tertidur. Ia tidak banyak bicara. Tapi genggaman tangannya pada jemariku selalu cukup untuk meredam semua gundah. Zia tak pernah berhenti menulis.
Ia menuliskan jurnal harian berisi perkembangan kehamilanku dan puisi-puisi yang indah. Katanya, akan ia hadiahkan pada anak-anak kami kelak. Fahd, meskipun biasanya tangguh, berubah menjadi sangat lembut saat membersihkan kakiku dengan air hangat dan minyak zaitun setiap sore. Ia bahkan belajar pijat kehamilan khusus dari seorang ahli hanya agar aku bisa tidur lebih nyenyak. Hamad yang paling muda, justru menjadi penyeimbang suasana. Ia kerap membuatku tertawa dengan cerita konyol dan lagu-lagu Indonesia yang ia hafalkan dari YouTube. Kadang ia berdiri di sudut kamar dengan gitar kecil dan menyanyikan lagu dangdut dengan logat Arab yang kental, membuatku tak kuasa menahan tawa meski perutku sakit karena kontraksi palsu. Mereka bukan hanya 4 suami. Mereka adalah 4 penjaga yang berusaha sekuat tenaga membuatku merasa bukan sebagai beban, tapi sebagai anugerah. Ibu mertua juga tak tinggal diam. Ia memanggil dukun bayi dari Mekah, konsultan spiritual dari Madinah, bahkan konsultan hukum keluarga untuk mengantisipasi jika hal-hal tak diinginkan terjadi. Ia memelukku setiap kali aku merasa gagal menjadi kuat. 8 bayi ini adalah rahmat, bukan cobaan, katanya lembut. Kamu dipilih Allah karena kamu perempuan yang tak biasa, Cynthia. Bahkan wanita Arab pun belum tentu sanggup seperti kamu. Aku menangis dalam pelukannya. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa diterima sepenuhnya. Media mulai mencium kabar ini. Beberapa rumah sakit swasta menawarkan bantuan, stasiun televisi ingin meliput, bahkan media internasional mulai menulis artikel tentang The Miracle Woman from Indonesia. Tapi keluarga melindungiku. Tak ada satupun kamera yang diizinkan masuk. Mereka ingin aku menjalani kehamilan ini dengan damai, tanpa gangguan dunia luar. Sultan bahkan mengajukan cuti dari semua urusan bisnis dan fokus menemaniku selama masa-masa kritis. Aku mulai merasa bahwa meski anak-anakku berasal dari hubungan yang rumit, mereka akan lahir dalam lingkungan cinta yang tulus. Bukan karena gelar atau kekayaan, tapi karena ketulusan yang tumbuh perlahan-lahan selama masa penantian ini. Dan di antara segala kekhawatiran, rasa sakit, rasa malu, dan tekanan satu hal tetap kutanam dalam-dalam, aku akan menjadi ibu. Aku akan melahirkan 8 bayi yang mungkin tidak akan tahu siapa dari keempat pria itu yang menjadi ayah kandung mereka. Tapi mereka akan tahu bahwa mereka dicintai, diperjuangkan, diharapkan, dan dilahirkan bukan karena dosa, tapi karena takdir yang Allah titipkan melalui rahim perempuan bernama Cynthia, TKW dari Subang yang kini membawa 8 detak jantung dalam satu tubuh yang sederhana. Hari itu datang lebih cepat dari perkiraan dokter. Aku baru memasuki minggu ke-30 ketika tubuhku mulai menunjukkan tanda-tanda tak biasa. Perutku terasa seperti diremas dari dalam, nafas tersendat-sendat, dan pandanganku mulai kabur. Ketika air ketubanku pecah di tengah malam, seluruh rumah sontak panik. Hamad yang saat itu tidur di sofa dekat kamar langsung berlari memanggil semua orang. Dalam hitungan menit, rumah yang biasanya hening berubah menjadi hiruk-pikuk. 4 suamiku, ibu mertua, sopir, tim medis rumah, semuanya bergerak cepat. Aku dibawa ke rumah sakit dengan mobil pribadi yang sudah disiapkan sejak jauh hari. Jalanan Riyadh yang biasanya ramai terasa sepi malam itu, seolah Allah sedang membuka jalur khusus bagi kedatangan 8 makhluk kecil ke dunia ini. Sesampainya di rumah sakit, suasana langsung berubah menjadi steril. Ruang operasi sudah disiapkan. Tim dokter kandungan terbaik di Arab Saudi telah dipanggil sejak kehamilanku menjadi perhatian medis. Aku dipindahkan ke ranjang khusus. Perutku yang besar nyaris menutupi seluruh tubuhku. Tanganku gemetar, bukan karena takut mati, tapi karena aku belum tahu bagaimana wajah anak-anakku nanti. Apakah mereka sehat? Apakah mereka akan kuat bertahan di dunia yang belum tentu ramah ini? Dan siapa dari 4 pria yang kini berdiri di luar ruang operasi, yang akan melihat wajahnya dalam salah satu bayi itu? Sebelum aku dibius, Sultan menggenggam tanganku dari balik tirai steril. Kamu perempuan paling kuat yang pernah aku kenal, bisiknya. Kalau kamu lelah, sandarkan segalanya pada Allah. Kami akan menjaga semuanya. Aku menangis dalam diam. Tak lama, pandanganku kabur, tubuhku mati rasa, dan aku pun terlelap di bawah pengaruh obat bius. Proses persalinan berlangsung panjang,
nyaris 2 jam. 8 bayi dikeluarkan satu persatu, dengan bantuan penuh dari 5 dokter spesialis dan lebih dari 10 perawat. Tangis pertama yang terdengar membuat seisi ruang operasi bergetar. Tangis kedua membuat para perawat menahan haru. Dan ketika tangis keempat terdengar, dokter menatapku yang masih tak sadarkan diri lalu berkata, "Ini belum selesai." Hingga akhirnya 8 bayi lahir ke dunia, 4 laki-laki dan 4 perempuan. Semuanya prematur, tapi dalam kondisi yang bisa dikatakan menakjubkan. Berat badan mereka bervariasi, tapi yang mengejutkan adalah semuanya sehat. Tak ada cacat, tak ada infeksi, tak ada komplikasi besar. Keempat suamiku menunggu di lorong rumah sakit dengan napas tercekat. Ketika dokter keluar membawa kabar bahwa semua bayi selamat, satu persatu dari mereka meneteskan air mata. Fahd yang selama ini tampak tangguh, bersimpuh di lantai rumah sakit dan mencium ubin dengan penuh syukur. Ziyad memeluk Hamad sambil terisak. Sultan hanya diam, tapi matanya memerah dan bahunya gemetar menahan emosi. Tak ada yang bertanya siapa anak siapa. Tak ada yang saling menuduh. Semua menerima ke-8 bayi itu sebagai titipan surga. Mereka segera menandatangani semua dokumen, memastikan bahwa nama keluargaku, Cynthia binti Harun, tertulis di gelang setiap bayi yang kini dimasukkan ke dalam inkubator. Media mencoba menggali berita, tapi rumah sakit menjaga kerahasiaan dengan ketat. Selama 3 hari, aku belum sadarkan diri. Tubuhku lemah, tapi perlahan kesadaranku mulai pulih. Ketika aku membuka mata, yang kulihat pertama kali adalah langit-langit ruangan putih dan suara lembut Hamad yang membacakan surat Maryam. Air mataku mengalir tanpa bisa dicegah. "Mereka semua selamat, sayang," ucapnya lirih. Lalu satu persatu dibawa masuk dalam inkubator kecil oleh para perawat. 8 bayi, 8 wajah mungil, 8 makhluk yang tak pernah kupinta tapi Allah percayakan kepadaku. Aku menangis tak henti, merasa seperti perempuan paling tak layak tapi juga paling diberkahi di dunia ini. Aku tak tahu bagaimana masa depan mereka. Tak tahu apa dunia akan menerimanya dengan tangan terbuka atau penuh curiga. Tapi hari itu, di rumah sakit Megah Riyadh, aku menjadi saksi bahwa cinta bisa lahir dari jalan paling tak terduga. Bahwa keajaiban bukan mitos, tapi nyata. Dan aku, perempuan biasa dari Subang, menjadi bagian dari sejarah kecil yang mungkin akan terus dikenang oleh siapapun yang percaya bahwa takdir Allah tak pernah main-main. Waktu seakan melambat setelah 8 bayi itu lahir ke dunia. Aku masih terbaring di ranjang rumah sakit dengan selang infus di tangan, tapi hatiku mulai hidup kembali. Hari-hariku kini dipenuhi suara tangis mungil dari ruang inkubator. 8 nama telah diberikan, 4 laki-laki dan 4 perempuan, semua mengandung arti syukur, harapan, dan kekuatan. Sultan memberi nama Ayub dan Maryam, Ziyad memilih Karim dan Zahra, Fahd memberi nama Khalid dan Salma, dan Hamad memilih Hasan dan Yasmin. Mereka tak bertengkar soal nama. Mereka menyepakati bahwa semua anak akan menjadi milik bersama, tumbuh di bawah kasih sayang 4 ayah dan 1 ibu. Tapi seindah apapun kesepakatan, tetap ada satu hal yang tak bisa dibagi, cinta. Setelah kami diperbolehkan pulang ke rumah, sebuah paviliun besar dibangun khusus untuk tempat tinggal kami berlima dan 8 bayi mungil yang harus mendapat perawatan khusus. Rumah itu seperti surga kecil di padang pasir, dilengkapi perawat bayi, dokter pribadi, serta ruang tidur besar yang disulap menjadi ruang pengasuhan siang malam. Aku tak pernah merasa kesepian. Tapi di balik tawa dan rutinitas, hatiku mulai gelisah. Ada satu nama yang terus berdetak di dalam dada, Sultan. Dia tak pernah berkata banyak, tapi setiap sentuhannya, setiap kehadirannya, membuatku merasa aman. Sementara 3 lainnya, meski begitu baik dan penuh perhatian, perlahan mulai kusadari bahwa kedekatanku dengan mereka tak sedalam yang kupersepsikan semula. Aku mencoba berlaku adil. Aku tersenyum pada Ziyad yang masih menulis puisi untuk anak-anak. Aku mengangguk pada Fahd yang sibuk mengurus kebutuhan dapur dan logistik. Aku tertawa pada Hamad yang dengan ceria menghibur bayi-bayi itu setiap pagi. Tapi setiap kali malam datang, dan suara azan subuh bergema di langit Riyadh, aku hanya ingin satu orang berdiri di sisiku. Suatu hari,
Aku sedang duduk sendiri di ruang tamu, menatap bingkai-bingkai foto yang terpajang di dinding. Ada foto saat aku pertama kali tiba di Arab, dalam balutan gamis lusuh dan wajah penuh harapan. Ada foto saat hari pernikahan kami yang penuh senyum tapi juga penuh tanya. Dan ada pula foto 8 bayi mungil yang kini menjadi pusat semesta hidupku. Aku menghela napas panjang. Lalu dari balik pintu, Sultan datang membawa segelas teh panas. Ia duduk di sampingku, tak berkata apa-apa. Hanya menatap foto yang sama. Lalu dengan suara pelan, ia berkata, "Aku tidak pernah tahu cinta bisa sebesar ini. Tapi Allah memilihmu, dan aku percaya, itu bukan kebetulan." Aku menoleh, ingin menjawab, tapi bibirku keluh. Di matanya ada kesedihan yang tertahan. Mungkin ia tahu bahwa aku mencintainya. Mungkin ia juga tahu bahwa aku mulai terbebani oleh perasaan yang tak bisa terus dipendam. Tapi kami berdua memilih diam, karena di rumah ini, cinta harus dibagi rata dan aku tak ingin melukai hati siapapun. Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasa bahwa waktu untuk mengambil keputusan itu makin dekat. Keempat pria ini telah memberiku kehidupan baru, telah menjagaku, merawatku, dan membesarkan anak-anak dengan penuh kasih. Tapi aku tak bisa terus hidup dalam kebingungan hati. Anak-anak ini butuh rumah yang kokoh. Bukan rumah dengan banyak cinta yang tak memiliki arah. Dan aku ingin tahu bagaimana rasanya tidur setiap malam di samping satu suami, bukan bergiliran di antara 4 perasaan yang selalu kutahan. Malam itu, ketika semua tertidur, aku duduk menatap langit riat dari balkon rumah. Bayi-bayi itu sudah tenang di kamar. Suara azan Isya menggema pelan. Aku tahu, keajaiban telah terjadi. Tapi keajaiban itu kini butuh kejujuran. Dan aku tak bisa lagi berpura-pura. Malam itu aku benar-benar tidak bisa tidur. Setelah sekian lama memendam, menahan, dan mencoba membagi rasa secara adil, akhirnya aku menyerah pada satu kenyataan. Hatiku tak bisa dibagi seperti giliran tidur. Cinta tak bisa dijadwal. Dan aku bukan perempuan yang mampu terus hidup dalam rumah tangga yang dijalani atas kompromi yang terlalu panjang. Aku tahu, keputusan yang akan kuambil mungkin akan menyakiti sebagian dari mereka. Tapi membiarkan semuanya menggantung, justru akan menyakiti kami semua lebih dalam. Maka, dengan hati yang bergetar, aku memberanikan diri memanggil keempat suamiku ke ruang tamu. Malam itu, bayi-bayi kami sudah terlelap di kamar, dijaga oleh 3 perawat. Ibu mertua pun sudah pergi ke Mekah untuk beribadah, memberi waktu padaku untuk menyendiri. Momen itu datang, dan aku tahu tak akan ada waktu yang lebih tepat daripada sekarang. Sultan duduk paling ujung, Ziyad bersandar di kursi panjang, Fahd menyilangkan tangan di dada, dan Hamad menunduk, gelisah. Aku berdiri di hadapan mereka, tubuhku sedikit gemetar, tapi suaraku harus tegas. Aku ingin bicara, dari hati yang paling dalam, kataku. Aku bersyukur, sangat bersyukur. Karena Allah menitipkan kalian semua dalam hidupku. Kalian bukan hanya suami, tapi pelindung, sahabat, dan ayah dari anak-anakku. Tapi kalian juga manusia, dan aku tak ingin ada luka yang tersembunyi di balik senyum manis kalian setiap hari. Mereka saling pandang, tapi tak satu pun menyela. Aku lanjutkan. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku harus jujur. Cinta yang tumbuh dalam hatiku tidak bisa dibagi rata. Air mataku mulai menetes. Aku mencintai Sultan, dan hanya dia yang membuatku merasa utuh. Bukan karena ia yang pertama, bukan karena ia paling tua, tapi karena hatiku memilihnya. Aku tidak ingin kalian membenciku. Tapi aku juga tidak ingin terus hidup dalam kebohongan yang kusembunyikan setiap malam. Keheningan menyergap. Lama sekali. Hamad menunduk lebih dalam, menyeka wajahnya dengan tangan. Ziyad menatapku, matanya merah, tapi ia tersenyum pahit. Fahd bangkit dari duduknya dan berjalan ke arah jendela, menatap keluar. Lalu Sultan berdiri perlahan dan menggenggam tanganku. Aku tidak pernah meminta ini. Tapi aku juga tidak akan mundur dari sesuatu yang Allah berikan padaku dengan jujur, katanya lirih. Kalau ini keputusanmu, aku akan menjaga kamu dan anak-anak selamanya.
Tapi hanya jika saudara-saudaraku merelakannya. Kata-kata itu seperti pisau dan obat sekaligus. Aku tahu, sejak awal, keempat pria ini bersatu bukan karena mereka tidak punya ego, tapi karena mereka terlalu mencintaiku untuk saling menjatuhkan. Dan kini, mereka diuji sekali lagi. Apakah cinta itu cukup besar untuk melepaskan? Beberapa hari berlalu. Tak ada pertengkaran. Tak ada keributan. Justru yang ada adalah suasana yang sangat tenang dan menyakitkan. Aku tahu, mereka sedang berperang dengan batin masing-masing. Tapi pada hari ketujuh, mereka memanggilku ke ruang tengah. Kali ini, Sultan yang bicara mewakili. Kami sudah bicara. Dan kami sepakat untuk menyerahkanmu sepenuhnya kepada Sultan. Ziyad menambahkan dengan mata sembab. Bukan karena kami kalah, tapi karena kami tahu, kamu berhak memilih. Hamad hanya tersenyum kecil, lalu berkata, aku tetap akan jadi paman terbaik untuk anak-anak kita. Dan Fahd, meski tak berkata banyak, maju memelukku dan menepuk bahuku perlahan. Aku tidak pernah menyesal, katanya singkat. Air mataku jatuh tak terbendung. Keikhlasan mereka jauh lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Aku merasa kecil di hadapan ketulusan mereka. Hari itu, keluarga besar kami berubah. Aku bukan lagi istri dari 4 pria Arab, tapi istri dari satu, Sultan, pria yang diam-diam sejak awal telah menyimpan hatiku dengan tenang. Anak-anak tetap tumbuh bersama. Tak ada yang dipisah. Ziyad, Fahd, dan Hamad tetap tinggal di rumah yang sama, sebagai paman dan pelindung. Mereka tak menjauh, tak berubah. Mereka hanya menggeser peran, dari suami menjadi keluarga. Dan aku tahu, tak semua cinta harus memiliki. Kadang, cinta sejati justru tahu kapan harus mundur, demi kebahagiaan orang yang dicintai. 3 tahun telah berlalu sejak aku melahirkan 8 bayi yang mengubah segalanya. Waktu berjalan begitu cepat, dan anak-anak kami kini tumbuh menjadi balita yang lincah, lucu, dan sehat. Setiap dari mereka membawa karakter yang berbeda. Ada yang tenang seperti Sultan, cerewet seperti Hamad, suka menulis seperti Ziyad, dan bahkan ada yang suka memimpin seperti Fahd. Tapi tak satu pun dari mereka pernah tahu siapa ayah biologisnya. Karena sejak awal, kami memutuskan bahwa mereka bukan anak dari satu pria, melainkan anak dari cinta yang besar dan tulus. Mereka tumbuh di bawah atap yang sama, di bawah kasih sayang satu ibu dan 4 pria yang kini menjadi satu keluarga utuh. Bahkan, mereka memanggil keempat pria itu dengan sebutan, Abi, tanpa membeda-bedakan. Dan itu sudah cukup untuk membuat hatiku tenang. Setelah menjadi istri sah hanya untuk Sultan, kehidupanku berubah dalam arti yang lebih dalam. Bukan hanya secara hukum, tapi juga secara batin. Aku tak lagi merasa menggantungkan harapan pada ketidakpastian. Sultan membawaku keluar dari kebingungan, dari ruang-ruang gelap yang dulu kusembunyikan dalam senyum. Ia membangun rumah khusus untuk kami berdua dan anak-anak, tepat di pinggiran Riyadh, dengan taman luas yang dipenuhi pohon zaitun dan kolam kecil yang dibuat khusus untuk anak-anak bermain air. Tapi yang paling istimewa adalah ruang doa di tengah rumah, tempat kami sering duduk berdua setelah anak-anak tidur. Di sana, kami menangis, tertawa, berbicara dalam keheningan, dan menyebut nama Allah dalam rasa syukur yang tak ada habisnya. Dalam hati yang tenang itu, aku tahu, rumah yang sebenarnya bukan soal tembok dan atap, tapi siapa yang bersedia diam bersamamu saat dunia sedang bising. Namun di sela-sela kebahagiaan itu, hatiku tetap menyimpan satu rindu yang tak pernah padam. Subang, tempat asal mula semua kisah ini bermula. Aku sering bermimpi tentang sawah, suara ibu memanggilku, dan aroma nasi liwet dari dapur kecil kami dulu. Maka, ketika anak-anak menginjak usia 3 tahun dan mulai bisa diajak bepergian, aku meminta izin pada Sultan untuk pulang. Ia menyanggupi tanpa ragu, bahkan ikut mendampingiku. Rombongan kecil kami, aku, Sultan, keempat pamannya, dan 8 anak yang kini sudah bisa memanggil, Mak, dengan lidah Indonesia yang lucu, terbang ke tanah air dengan hati yang penuh debar. Begitu menginjak tanah Subang, aku tak kuasa menahan tangis. Rumah tua kami masih berdiri, meski sudah reot. Ibu keluar dengan tubuh renta,
Tapi wajahnya masih sama seperti dulu, penuh harap dan kasih. Saat melihatku, ia tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya memelukku erat, dan tangisan kami pecah di tengah kerumunan warga kampung yang menyambut kedatanganku. Kabar tentang aku yang melahirkan 8 anak dari 4 suami Arab rupanya sudah lebih dulu sampai. Tapi yang membuatku lega, mereka menyambutku dengan hangat, bukan dengan cemooh. Beberapa malah menangis dan berkata, "Kamu hebat, Neng, kamu mewakili kita semua." Saat itulah aku sadar bahwa jalan hidupku memang tak biasa, tapi mungkin justru karena itu aku bisa jadi pembuka jalan bagi perempuan lain yang pernah merasa kecil, takut, dan tak berarti. Di hari terakhir kami di Subang, Sultan memberikan kejutan. Ia membeli sebidang tanah di pinggir kampung dan membangun sebuah rumah sederhana untuk ibuku. Rumah ini untuk mertua yang telah melahirkan perempuan paling tabah yang pernah kutemui, katanya dengan mata yang berkaca-kaca. Kini, kami kembali ke Riyadh dan menjalani hari-hari biasa dengan kebahagiaan yang luar biasa. Anak-anak mulai masuk sekolah. Aku belajar menjadi ibu rumah tangga yang tak hanya bisa memasak dan menyapu, tapi juga membimbing 8 hati kecil menuju masa depan yang lebih terang. Ziyad, Fahd, dan Hamad tetap tinggal bersama kami, bukan lagi sebagai suami, tapi sebagai keluarga. Mereka tak pernah pergi, tak pernah menjauh. Dan aku tahu, dalam diam mereka, masih ada cinta yang tak bisa sepenuhnya padam. Tapi mereka memilih untuk tetap tinggal, karena kami bukan lagi sekadar pasangan, kami adalah keluarga, yang terbentuk bukan karena kesempurnaan, tapi karena keberanian untuk menerima kekacauan dan menjadikannya rumah. Begitulah takdir Allah menulis ceritaku. Dari gadis miskin di Subang yang pergi jadi TKW, menikah dengan 4 pria Arab, hingga melahirkan 8 anak dalam satu waktu. Semua bukan karena aku kuat, tapi karena Allah kuat di dalam diriku. Dan selama aku masih bisa memeluk anak-anakku setiap pagi, mencium tangan suamiku setiap malam, dan menatap langit Subang dalam kenangan, maka aku tahu, aku sudah sampai di rumah yang sejati, rumah di dalam hati. Subhanallah, begitulah kisah nyata penuh haru dan keajaiban dari seorang perempuan Indonesia yang diuji dengan takdir luar biasa, namun tetap tegar dalam cinta dan ketulusan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa di balik luka dan perjuangan, selalu ada jalan yang Allah bukakan dengan keindahan yang tak terduga. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Sahabat Sri Story, jangan lupa untuk meninggalkan like, komentar, dan tentunya tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah nyata berikutnya yang tak kalah menyentuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.